Halo teman-teman seller eBay, apa kabar? Selamat bertemu kembali. Am, Masih dengan saya Bung Lars. Kita sudah membahas beberapa topik sebelumnya. Kita sudah membahas tentang bagaimana membuat akun eBay individu dan bisnis. Kita juga sudah membahas tentang bagaimana cara appeal ketika akun kita terkena suspension. Kemudian juga bagaimana cara meminta kenaikan limit berjualan. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang bisa dijual dari Indonesia, dan kita sambung juga dengan bagaimana dengan apa itu eBay Managed Payment, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang pertama dulu. Yang pertama kita akan bahas tentang apa yang dijual dari Indonesia, itu produknya apaan aja sih yang kira-kira bakal laku, daripada kita sibuk milih, aduh ini mau udah punya akun terus saya mau jualan apa ya. Memang ada beberapa teman-teman yang jualan dropship. Dropship tuh dari luar negeri. Banyakan yang jualan itu jualan t-shirt. Sedikit saya informasikan bagi rekan-rekan yang ingin berjualan t-shirt dropship dari luar negeri, dalam waktu dekat ini hal tersebut sudah tidak diperkenankan lagi. Namun bagi teman-teman yang mungkin kebetulan masuk ke dalam manage account, yang akunnya kami manage, hal tersebut masih dapat dilakukan. Karena apa ya? Karena Anda merupakan akun yang kami manage, yang artinya akun adalah akun yang masuk dalam kategori yang layak untuk kami, apa ya istilahnya, layak untuk kami bantu manage. Nah, cuman memang ini jujur, kalau bagi ada yang mendengarkan, ada yang yang apa istilahnya, yang nantinya mendengarkan rekaman ini, terutama seller-seller yang berjualan di kategori t-shirt gitu ya, yang berjualan t-shirt menggunakan jasa dropship di luar negeri, nanti tolong ya hubungi ke apa namanya tuh, direct message di akun Instagram kita. Sebutkan akun Anda dan apakah Anda masuk dalam kategori manage seller atau tidak. Bagi yang manage seller, saya teramat sangat kesulitan menghubungi teman-teman seller yang berjualan t-shirt dengan metode dropship di luar negeri ini. Padahal sebenarnya akun Anda itu sedang kami manage, kami akan membantu meningkatkan listingnya kah, meningkatkan penjualannya kah, atau beberapa hal yang Anda tidak tahu, Anda belum memahami, kami akan bantu menjelaskan ketika kami memahami. Kalau tidak, ya itu akan jadi PR dan kami cari tahu, setelah itu akan kami hubungi balik dan kami akan menginformasikan yang baik, yang seharusnya seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau nanti misalnya setelah video ini tayang dan teman-teman ada yang berjualan t-shirt di luar negeri, silakan menghubungi melalui Instagram di direct message aja. Oke, kita bahas apa yang akan dijual dari Indonesia. Kita akan menginformasikan beberapa produk-produk yang sifatnya highlight, jadi sifatnya global, tidak secara detail. Yang pertama lebih ke produk-produk collectibles. Ini lagi laku banget. Trading cards ini lumayan mendominasi penjualan dari Indonesia. Dan jangan salah, Barbie and dolls ini juga, bahkan ada satu seller yang dia cuma ngejual tuh kayak apa namanya, bukan bongkahan, apa sih, perintilan-perintilan gitu loh. Kayak yang cuma tangannya, kepalanya, terus yang sepatunya, ada yang jualan seperti, dan itu laku di luar negeri. Nah, ini pernah juga tahun lalu kita pernah ada, jujur, bahkan kita punya sesi khusus dengan DHL ya, kalau nggak salah ya, kita bagaimana cara packaging tentang plants and seeds ini. Kaset vinil musik ini juga yang sifatnya collectibles ya, sifatnya collectibles. Ini others nih kayak pulpen, jam tangan, yang collectibles, yang apa-apa barang bekas, tapi dia rare item dan dicari sama
banyak dicari sama para kolektor. Diecast, terus ada banknotes, culture and ethnicities. Terus ada juga seller kita yang berjualan antiques and Chinaware. Ini untuk barang-barang collectible. Setelah itu kita bicara soal parts and accessories. Bagi Anda penggemar otomotif, Anda mengerti banyak hal tentang part bagian-bagian dari mesin mobil kah, motor kah. Nah, di sini ada mobil, mobil, bahkan part and aksesoriesnya dari truk, motor, terus bahkan kursinya, kursi motor, kursi mobil, dan bahkan sampai ke helm. Ini sangat potensial untuk di listing di eBay, dan jujur masih banyak membutuhkan seller-seller yang bisa berjualan parts and accessories ini. Perlu saya kasih tahu, kita jangan terlalu bangga ketika kita punya barang yang katanya ini barang luar negeri dan segala macam. Ternyata knalpot Harley Davidson itu diproduksinya di daerah Jawa Tengah, Purbalingga. Harley Davidson custom request dan sellernya ada. Jangan salah gitu loh. Jadi kita jangan terlalu bangga banget sama produk-produk luar negeri gitu ya. Karena produk lokal ini lumayan, produk dalam negeri ini gila sebenarnya gitu loh. Kalau kita mau menghargainya sebenarnya gila. Knalpot Harley Davidson itu diproduksi di Purbalingga. Beberapa diproduksi di Purbalingga, dan itu custom khusus. Dan bahkan yang saya pernah dengar lagi, kalau Anda tahu film Marvel, Captain America, besinya si Captain America tuh, tamengnya itu, produksinya juga di daerah Jawa Tengah, saya lupa nama daerahnya. Di situ produksi tameng Captain America. Jadi jangan terlalu girang banget sama produk-produk yang apalah produk-produk luar negeri gitu. Yuk kita naikin gimana caranya produk-produk lokal ini bisa akhirnya orang bangga pakai produk kita, produk yang dibuat oleh putra-putra bangsa gitu ya, putra-putri bangsa. Kemudian potensial produk lainnya, kita bicara soal kayak batu-batuan, perhiasan, yang tadi saya sampaikan, jam tangan. Ini jam tangan juga kalau karena dia bagiannya di sini, kategorinya gemstone, jewelry and watches ini bukan bagian dari collectible. Jadi ya jam tangan apapun produksi lokal selama memang potensial, ya itu bisa dilakukan untuk dijual. Ini kayak apa namanya nih? Pearls ini mutiara ini ada nih, bahkan seller terbesar di Indonesia itu dia dari Bali, berjualan pearls untuk keluar negeri di eBay ya, jualan di eBay. Bukan orang Indonesia dia yang jualan. Maksudnya bukan orang asli Indonesia, tapi orang luar yang stay di Bali. Terus kemudian dia buka akun eBay dan dia berjualan ini gitu. Orang Indonesianya kemana? Kita terlalu sibuk mikirin BBM naik, harga ini naik. Lah ya sibuk mikirin gitu, emang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana caranya mikirin nambahin income ya kan? Gitu sih maksudnya. Ini lain lagi kategori yang lainnya, health and beauty. Anda bayangkan hal-hal yang kayak gini kita belinya berapa perak gitu, istilahnya berapa rupiah doang. Geliga, tolak angin, terus hair care, skin care, halal make up nih kayak Wardah dan segala macam, semuanya laku. Serius semuanya laku. Zaman tahun lalu, zaman pas lagi masih pandemi yang gila-gilaan itu, orang berjualan tawon liar. Oh itu cuannya gila-gilaan mereka yang berjualan tawon liar. Cuannya gila-gilaan. Cuman sekarang sudah dilarang sama eBay. Tidak boleh lagi berjualan tawon liar. Gitu. Jadi banyak sebenarnya produk-produk lokal yang bisa dijual, dan produk lokal pun juga kita nggak perlu kita itu punya gudang harus stok dan segala macam, nggak perlu. Cukup dengan ada apa yang ada di supermarket terdekat dari rumah kita ya. Anda tahu lah ya supermarket apa maksud saya. Tapi itu yang perlu yang perlu dimanfaatkan. Kita coba jeli sedikit.
Ini kita lanjut ke, ini kan health and beauty gitu ya kategorinya. Home and garden, rotan-rotan, kursi, perhiasan, dekorasi, aksesoris kayak gini-gini, tempat tisu, tatakan gelas, food and snack. Udah bayangin, ini permen Kopiko, ini Indomie. Kan gampang ya nemuinnya ya. Masalahnya kan kita nggak mau apa sih untuk memulainya itu kan yang kadang-kadang itu saya akuin lah untuk mulainya emang effort banget. Terus di sini ada beverage, teh sariwangi itu yang teh kotak ini segala macam, mau teh apa kek, teh apa segala macam, ini teh poci, terus kemudian ini kopi luwak yang nggak luwak-luwak, yang nggak ada luwak-luwaknya sama sekali, cuman brandnya doang. Terus yang kitchen and spices, bumbu-bumbu. Ini di sini ada sasa, ada bumbu apa nih untuk kalau mau bikin rendang, bumbu itu banyak banget dan itu ada di setiap bahkan supermarket di sekitar rumah kita aja kadang ada 3 tuh berjejer. 3 sampai 4 gitu loh, ada yang apa midi sama Indo bulan apa gitu ya kan, ya kayak gitu-gitu. Ini nih banyak banget produk-produk yang kita nggak perlu produksi, kita nggak perlu gudang, kita nggak perlu nyetok, kita cuman akan melakukan pembelian produk-produk ini ke supermarket tersebut ketika ada order di eBay. Sesimpel itu. Nanti kita akan bicara mungkin masalah bagaimana cara menentukan harga dan segala macam, ke cara melisting. Tapi ini kan kita sedang berbicara produk-produk apa yang potensial untuk dijual dari Indonesia. Ini yang kelima, home and garden kategorinya. Itu produk-produk, beberapa produk yang teman-teman bisa coba melihat, berpikirkan, kemudian lakukan. Karena ada beberapa case cuman sekedar oh iya juga ya, iya, tapi tidak ada kelanjutan aktivitas, tidak di list, tidak memulai bikin akun, tidak mau menjual, ketika penjualan sepi nyerah, jadi secara mental ya udahlah kita mentalnya jatuhnya mental karyawan ya, mental karyawan kan orang yang bukan tipe pengusaha. Secara mental kita ketika buka akun eBay kita harus punya mental businessman, mental entrepreneur bahasa kerennya. Gitu ya. Next kita membahas soal eBay Managed Payment. Seperti apa eBay Managed Payment itu? Kita tidak akan berbicara panjang lebar tentang eBay Managed Payment. Saya yakin teman-teman sudah paham. eBay Managed Payment ini hanya lebih kepada perubahan payment gateway. eBay zaman dulu, zaman yang kemarin-kemarin itu, payment gateway-nya menggunakan PayPal. Ya, eBay menggunakan payment gateway-nya apa namanya tuh? Ya payment gateway-nya itu menggunakan PayPal. Sekarang eBay mengelola payment gateway-nya eBay itu sendiri yang disebut dengan eBay Managed Payment. eBay Managed Payment yang disebut dengan eBay Managed Payment. Itu adalah payment gateway-nya. Kalau zaman dulu, jadi eBay Managed Payment ini kalau zaman dulu itu selevel, setara, sebanding dengan PayPal. eBay Managed Payment sebanding dengan PayPal. Kita nggak usah bahas pionirnya dulu, karena pionir itu di bawah lagi posisinya. Dia hanya third party, dia hanya mediator. Kalau PayPal, payment gateway. Semoga paham ya perbedaannya. Jadi bukan tidak lagi kerjasama dengan PayPal. PayPal masih bisa digunakan. PayPal masih bisa digunakan hanya untuk melakukan pembayaran. Ya, terus kalau kita mau jualan, uangnya kemana? Uangnya dari buyer ketika melakukan pembelian, uang tersebut akan masuk ke eBay Managed Payment kita, akan ada di akun eBay kita. Jadi eBay punya payment pengelolaan keuangannya sendiri. Kalau Pioneer, mungkin Anda bisa simak dari materi yang sebelumnya. Pioneer itu hanya mediator, agregator. Bagaimana caranya dari Managed Payment, dari eBay Managed Payment, dana tersebut bisa kita withdraw ke rekening kita. Karena gini, untuk di negara yang pasti-pasti saja ya, US, di Amerika, ketika saya misalnya seller yang berdomisili di US dengan identitas juga di US sana, ketika saya jadi seller dan saya berjualan, barangnya laku, dibeli sama buyer,
dana tersebut kan masuk ke manage payment, eBay manage payment saya. Dari eBay manage payment saya itu, karena eBay ini ada di Amerika dan mungkin dia sudah membentuk kerjasama dengan pemerintah Amerika juga dan bahkan perbankan di Amerika. Ya, ketika saya punya rekening bank di Amerika, dana dari eBay manage payment itu langsung masuk ke rekening saya. Sesimpel itu. Dari eBay manage payment sebagai payment gateway. Setelah itu dana langsung masuk ke rekening kita. Nah, untuk negara Asia, saya mengulang lagi, eBay tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah seluruh negara yang ada di Asia. eBay tidak bisa bekerja sama, apalagi ke bawahnya lagi, bekerja sama dengan seluruh perbankan yang ada di negara Asia. Nggak usah ngomongin Asia Tenggara deh, nggak usah Asia Tenggara, Indonesia aja dulu yang kita. eBay tidak mungkin kerjasama dengan masing-masing bank untuk akhirnya bisa dari dana dari eBay management tersebut langsung masuk ke rekening. Makanya dia butuh mediator. Jadi Payoneer ini bukan pengganti PayPal. Payoneer bukan pengganti PayPal. Payoneer ini dia hanya mediator. Karena Payoneer sifatnya hampir serupa dengan bank tapi virtual. Gitu ya. Nah, pengganti PayPal itu apa? Pengganti PayPal itu adalah eBay Managed Payment. Nah, di sini kita mau membahas di sini ada beberapa, jadi kita berbicara soal beberapa kayak nggak semuanya akan kita bahas. Di sini hanya kayak payout holds gitu ya. Payouts ini ketika dana dari buyer masuk ke eBay Managed Payment kita, eBay kan harus melakukan transfer ke rekening Payoneer kita sebagai seller. Nah, proses transfer dari managed payment, eBay managed payment ke Payoneer itu disebut dengan payout. Untuk seller-seller yang sudah berjualan dan kemudian mengalami payout-nya itu di hold atau ditahan atau ya istilahnya ditahan, ini artinya akan ada beberapa hal-hal yang sifatnya bisa jadi kayak ada dokumen-dokumen dari Payoneer di Payoneer kita yang masih belum valid atau verified, atau Payoneer masih meminta beberapa dokumen lainnya untuk disubmit ke Payoneer. Selesaikan itu dengan segera. Nih, registration hold. Jadi di sini kayak semacam eBay mengidentifikasikan adanya perbedaan informasi yang kita provide ketika registrasi. Nah, notifikasi ini biasanya akan ada melalui email. Terus compliance hold. Jadi ketika account kita mendapatkan payout hold ini atau restriction karena beberapa compliance reasons. Compliance reasons ini artinya alasan terkait dengan compliance itu apa ya? Beberapa hal-hal yang kita tidak penuhi. Gini, ada beberapa compliance atau regulasi-regulasi yang tidak kita jalankan sesuai dengan polisinya, gitu. Jadi ini akan terjadinya hold karena kita mungkin melakukan beberapa pelanggaran. Nah, di sini terus ini performance hold. Kenapa di hold gitu ya? Di sini terjadi performance hold. Jadi eBay mengidentifikasi adanya aktivitas yang tidak biasa nih, ada aktivitas ajaib, aneh. Dia melihat entah fraud, entah scam yang terasosiasi, yang terkoneksi, yang terhubung dengan akun kita. Ya kan? Jadi dengan ini akan ada kendala terhadap performance akun kita. Nah, ini kan contohnya terlambat pengiriman atau mendapatkan negatif feedback dari buyer. Kemudian ada poin lainnya, invalid payments method. Jadi eBay tidak dapat memotong gini. Tadi saya ketika sharing tentang bagaimana membuat akun eBay, dan ketika kita belum punya Payoneer, kita harus punya Payoneer-nya dulu, tapi
tetap di halaman eBay kita harus mengisi kartu debit atau kartu kredit. Untuk apa? Untuk agar supaya ketika eBay ingin menagihkan kepada kita, eBay langsung dapat menarik dananya dari kartu kredit atau kartu debit tersebut. Kalau zaman dulu yang masih menggunakan PayPal, eBay akan menarik dananya dari PayPal. Kalau sekarang karena bukan PayPal lagi, eBay akan menarik dananya dari rekening kita, kartu kredit atau kartu debit. Kenapa nggak ambil aja ke Pioneer? Kan dananya masuk ke Pioneer. Nah, yang jadi sebenarnya mungkin nanti ke depannya ini akan bisa Pioneer digunakan sebagai metode pembayaran. Pembayaran dalam artian pembayaran final value fee, pembayaran subscription fee. Pokoknya ketika kita ingin membayar beberapa fee ke eBay, kita bisa menggunakan Pioneer. Ini masih dalam tahap proses ke depannya. Nah, tadi pertanyaan kenapa nggak langsung aja ambil dana dari Pioneer? eBay tidak bisa langsung ngambil dana di Pioneer. Pioneer itu adalah rekening. Rekening kita itu tidak akan pernah bisa diakses oleh siapapun. Logikanya gini, analoginya gini. Kita datang ke suatu toko, mall, ketika kita ingin berbelanja dan kita tidak membawa uang cash. Kita berbicara soal kartu ya. Anggap kita punya kartu kredit. Nah, kartu kredit itu kan yang artinya sebagai media yang dilakukan oleh tenan, ya ini kita sebut eBay atau siapa namanya, atau toko tersebut untuk bisa atau contohnya debit deh. Kalau kita bayarnya pakai kartu debit, artinya kan kita punya dana di rekening kita gitu kan ya. Kan rekeningnya nggak bisa kita tunjukin buku rekening ke dia terus terjadilah pembayaran, kan nggak bisa. Atau nggak bisa kita sebut nomor rekening sekian terus tiba-tiba dia masuk input nomor rekeningnya di bank tertentu, terus tiba-tiba dana kita berkurang sesuai dengan belanjaan kita di toko tersebut, kan nggak bisa. Semuanya harus ada media, medianya adalah kartu. Jadi ketika ada orang ingin berbelanja, ya dia punya rekening, tapi kalau nggak punya kartu tidak bisa belanja juga, kecuali kalau yang zaman sekarang udah bisa pakai QRIS atau pakai bayar apapun lah gitu ya, metode-metode pembayaran yang lainnya. Kita berbicara kenapa Pioneer tidak bisa diambil dananya oleh eBay. Ya nggak bisa, karena jadi gini, waktu zaman dulu ada pembelian, dana itu masuk ke PayPal. Ketika PayPal-nya sudah kita withdraw, kan nggak ada lagi dana di PayPal. eBay juga artinya karena payment gateway-nya PayPal, eBay dulu bisa langsung direct ke PayPal untuk mengambil dana ketika misalnya ada refund atau pembayaran fee atau apapun bentuknya. eBay bisa langsung direct ke PayPal karena PayPal itu payment gateway. Nah, kalau sekarang Pioneer itu adalah payment gateway-nya yang eBay sekarang ini adalah eBay Managed Payment ya, eBay itu sendiri payment gateway-nya. Jadi ketika dana sudah dicairkan ke PayPal, sudah di pay out ke PayPal, artinya dana itu sudah jadi milik kita. Sama ketika dari PayPal kita withdraw ke rekening kita ya sudah jadi milik kita. Nah, ini dari eBay di pay out ke Pioneer, ya itu sudah dana kita. eBay tidak bisa menarik dana tersebut kecuali kan kita bisa request kartu di Pioneer. Kecuali kita request kartu dan kartu itu kita daftarkan di eBay bisa menarik dana tersebut dari Pioneer. Jadi tidak ada satu pihak manapun yang bisa menarik dana dari rekening kita tanpa ada media, tanpa ada alat bantunya. Buat saya alat bantunya adalah kartu ataupun kalau sekarang sudah bisa baca scan atau segala macam bentuknya. Tapi setidaknya itu aktivitas ada pengambilan dana atau dana keluar dari rekening kita itu kita tahu dan kita menyadarinya. Kalau kita nggak tahu ya artinya itu ada apa namanya? Ya ada maling lah jatuhnya, gitu ya. Nah, untuk eBay Managed Payment ini kita hanya akan meng-highlight lebih kepada payout hold. Atau mungkin sedikit lah kalau seller holds ini artinya kan di sini seller baru gitu ya. Nah, di sini coba kita baca.
New or infrequent sellers will experience transaction holds while eBay confirm that their items have been successfully delivered. Paham ya? Jadi ketika ada seller baru atau seller yang jarang aktif, ketika terjadi penjualan, eBay akan eBay akan melakukan hold payment. Hold payment, eBay tidak akan melakukan payout ke pioneer kita sampai benar-benar terbukti barang tersebut sudah delivered kepada buyer. Nah, ini untuk new seller ini ada kemungkinan akan di hold itu range sekitar 3 sampai 21 hari kerja. Nah, terus kemudian poin selanjutnya, previous restricted or suspend seller. Sebentar ya. Jadi saya coba memahami dulu bahasanya ini. Previous restricted or suspended seller will experience transaction hold for 30 days after the restriction or suspension is lifted. Jadi ketika eBay, jadi gini, bagi yang mereka sudah pernah terkena suspension atau yang terkena restriction gitu ya. Nah, ini akan ada beberapa hold payment yang dilakukan oleh eBay. Intinya segitu. Sampai ya ini sama, sampai item have been successfully delivered. Nah, termasuk yang high price item atau unusual selling patterns nih, produk-produk yang tidak biasa gitu ya, yang ya, di sini eBay tetap akan melakukan penahanan selama 30 hari juga. Oke, paling itu aja sih kalau dari sisi kita untuk berbicara soal eBay Managed Payment untuk update-update-nya, karena teman-teman sudah pasti tahu lah eBay Managed Payment ini apa dan seperti apa. Mungkin ada beberapa yang masih miss, masih yang kurang informasi, masih yang kurang hal-hal yang sifatnya ada update kah mungkin dari eBay Managed Payment, ya sementara masih seperti yang tadi kita sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya silahkan direct message ke akun sosial media kita, nanti saya informasikan. Tapi kita sedikit menginformasikan bahwa next-nya kita mungkin akan berbicara di webinarnya lebih kepada business and policy and shipping policy, business and shipping policy. Kemudian ada eBay Mac listing expansion. Ini eBay Mac juga sebenarnya bermanfaat buat teman-teman seller lama dengan limit yang masih banyak, sisanya yang belum kepakai. Dengan menggunakan eBay Mac ini akan sangat maksimal lah gitu ya untuk meningkatkan penjualan dan penetrasi market. Terus kemudian di sini ada materi marketing and promotion tips. Nanti next-nya silakan follow juga, bukan follow, visit ebaysellercenter.co.id/education/webinar. Di sini akan banyak beberapa informasinya. Bagi yang ingin bertanya-tanya tadi silahkan direct message ke eBay Sellers ID di Instagram. Ada, kita punya YouTube dan TikTok juga dengan dengan ID yang ada pada layar monitor Anda. Baik, paling itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam jangkau pasar dunia bersama eBay.